kasih-Mu Yesus. Aku kan mengenang selalu pengorbanan-Mu di Kalvari. Ku rindu melayani-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepadamu selamanya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di Kalvari. Disitulah Engkau menyatakan kasih Allah yang sempurna kepada dunia ini. Disitulah Engkau nyatakan kemenangan yang sesungguhnya atas dosa dan maut dan segala kuasa-kuasa di udara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika pada malam hari ini kami semua yang tergabung di komunitas Zoom The Power of Love Ministries di malam hari ini Tuhan Yesus, semua kami dari tempat yang berbeda ada di sini karena kerinduan kami bersama-sama untuk terus diperlengkapi oleh Tuhan. Kami rindu diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Secara khusus ya Tuhan Yesus, kami mengerti lebih dalam lagi bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan yang tercurah dalam hidup kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Diberkatilah semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan Zoom meeting maupun yang ada di live streaming Facebook dan juga di YouTube. Kami doakan kiranya semua kami Tuhan Yesus terus diberikan kesehatan yang baik, kekuatan dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Ya, sekali lagi salam kudus buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kembali pada saya untuk membawakan firman Tuhan di malam hari ini di acara webinar kita di seri yang ke-9. Sangat bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesehatan yang baik dan biarlah kiranya berkat Tuhan ini kita gunakan untuk senantiasa datang kepadanya dan memuliakan namanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di malam hari ini kita mengambil tema bagaimana kita menerima pengampunan dari Tuhan saat ini ya. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu masih ada pertanyaan yang tersisa ya dari teman kita, dari salah satu saudara kita yang menanyakan, jadi apakah pengampunan itu sesungguhnya dimulai dari salib di Kalvari atau sebelumnya, begitu ya? Apakah tidak ada pengampunan sebelum salib? Kalau darah Yesus yang tertumpah adalah merupakan sarana yang dinyatakan oleh Allah sebagai sumber pengampunan bagi kita saat ini, apakah sebelumnya tidak ada pengampunan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tentu kita katakan bahwa Alkitab mengajarkan mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir lahir nanti di masa yang akan datang, semuanya selalu ada masa di mana Tuhan memberikan pengampunan dengan kasih setianya. Ya, Tuhan menyediakan pengampunan itu.
Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, kita tentu melihat bagaimana Tuhan yang murah hati, Tuhan yang setia, yang penuh belas kasihan, memberikan pengampunan kepada manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya Tuhan memberikan pengampunan kepada umat manusia. Ya, dan kapan diberikan pengampunan itu dan kepada siapa saja Tuhan memberikan pengampunan itu. Nah, ini penting sekali karena apa? Karena tanpa pengampunan tidak ada kepastian keselamatan. Ya, tanpa pengampunan dari Tuhan kepada manusia tidak ada jaminan keselamatan, ya, bagi umat manusia itu. Nah, karena itu penting di sini kita lebih memahami secara khusus kata-kata di dalam tema daripada webinar kita ini kan, bagaimana kita menerima pengampunan saat ini. Jadi ada kata keterangan waktu saat ini. Kenapa saat ini? Karena ada juga Tuhan memberikan pengampunan kepada manusia pada saat dulu. Dan bahkan ada juga cara Tuhan memberikan pengampunan kepada manusia saat nanti. Ya. Jadi dulu, sekarang, dan nanti. Nah, kita ini hidup pada masa kita hidup sekarang. Jadi kita ingin tahu dan perlu memahami dengan baik berita yang mau kita sampaikan itu kepada umat manusia tentang pengampunan itu adalah bagaimana kasih karunia Allah saat ini menyatakan pengampunan itu kepada umat manusia. Ini yang perlu kita pahami. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa selagi orang tidak memahami dua program Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab ini bagi umat manusia. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dengan begitu kita juga mengerti bahwa di dalam program Allah bagaimana Dia menyatakan pengampunan itu juga adalah dengan cara yang berbeda, ya. Jadi sekali lagi kita perlu memahami rencana besar Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit atau surga dan bumi, ya, surga di atas dan bumi baru di bawah. Nah, ini adalah rencana Allah yang sudah ditetapkan, ya, dari semula, sehingga kita perlu memahami bagaimana cara Allah untuk mengaruniakan pengampunan kepada dua kelompok manusia yang direncanakan oleh Allah berdasarkan programnya terkait dengan pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita akan menjawab pertanyaan yang khusus ini di dalam webinar kita ini, yaitu bagaimana cara cara Bapak Ibu, saudara semuanya untuk memperoleh pengampunan itu. Bagaimana caranya? Ya, ini sangat penting yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas di dalam webinar kita malam hari ini. Jadi, apakah kita akan mengampuni orang lain karena supaya kita diampuni, ataukah kita mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni? Begitu, ya. Nah, ini penting karena itu menentukan bagaimana berita yang kita bawa kepada umat manusia saat ini terkait dengan keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui kasih karunia-Nya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Maka kita akan melihat di Mazmur pasal 25 pertama-tama ya. Mari kita membuka Mazmur pasalnya yang ke-25. Ya, ada banyak ayat yang perlu kita pelajari, tetapi saat ini karena keterbatasan waktu, maka kita akan mengambil beberapa contoh saja bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepada umatnya di masa yang dulu. Ya, Mazmur 25 ayatnya yang ke-6 dan 7. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian seperti biasa saya meminta agar kita selalu menyediakan Alkitab di depan kita supaya kita sendiri bisa juga mengikuti pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Mazmur 25 ayatnya yang ke-6 dan 7 saya akan bacakan untuk kita. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ya, oke. Ini adalah Mazmur dari Daud. Ayat 6 tadi, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ya. Pelanggaran-pelanggaranku, kata Daud, janganlah kau ingat. Lah, ini kita perlu tanya, memangnya Tuhan bisa lupa? Sehingga Daud mengatakan, janganlah kau ingat dosa-dosaku dan pelanggaran-pelanggaranku. Apa Tuhan bisa lupa? Ya, sehingga Daud mengatakan, jangan kau ingat. Begitu ya, dosa-dosa dan pelanggaranku. Tetapi di sini yang paling penting kita pahami adalah bahwa Daud menyadari betul bahwa dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggarannya belumlah dikatakan, belum dilupakan oleh Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena kita lihat di sini Daud meminta supaya Tuhan jangan mengingatnya. Ya, berarti Tuhan bisa mengingatnya dan juga bisa tidak. Tapi permohonan daripada Daud di sini adalah dia katakan, pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, ya Tuhan. Ya, berdasarkan kasih setia Tuhan di sini tentunya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi di Mazmur 32. Mazmur 32. Ya, Mazmur 32 ayatnya yang saya membaca dari ayatnya yang ke pertama. Dan ini dikutip juga di dalam Roma pasal 4 ya, oleh Rasul Paulus. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kemudian ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Jadi ini yang disadari oleh Daud, bahwa kalau dia mengaku dosa-dosanya, Tuhan akan mengampuni kesalahannya. Ya, itu yang disadari oleh Daud. Dengan kata lain, kalau dia tidak mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan tidak mengampuni dia. Sehingga dia sadar bahwa caranya adalah harus mengaku dosa-dosanya, mengakuinya kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di Mazmur
79. Mazmur 79 ayatnya yang ke-8. Ya. Mazmur 79 ayat 8. Dikatakan, "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami." Ayat 9, "Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Jadi di sini Daud jelas sekali menyadari bahwa dia harus menyadari bahwa kesalahannya ya. Sebentar. Ya, di-enable dulu karena ada yang mau masuk. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi di sini Daud mengatakan, "Janganlah perhitungkan kesalahan kepada kami, kesalahan nenek moyang kami." Jadi rupanya bukan hanya kesalahan diri Daud yang bukan Daud, di sini Asaf ya. Ini adalah mazmur daripada Asaf. Dia tahu bahwa Tuhan memperhitungkan kesalahan itu bukan hanya yang diperbuat oleh Asaf sendiri, tetapi juga yang diteruskan dari nenek moyang mereka. Jadi dia minta, "Tuhan, jangan perhitungkan kesalahan nenek moyang kami." Begitu ya. Dan dia katakan di situ, "Tuhan Allah, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Jadi ini adalah suatu pernyataan dan kesadaran daripada Asaf bahwa Tuhan belum mengampuni segala dosanya. Dari mana kita tahu? Ya karena dia masih minta. Ya kan? Karena dia masih minta dosanya diampuni, berarti dia sadar bahwa dosanya belum diampuni semuanya. Karena kalau semuanya, segalanya sudah diampuni, berarti sudah selesai. Ya, di sini belum selesai, makanya dia minta. Dan dia sadar itu. Kemudian kita lihat lagi kepada Mazmur 51 ayat 9. Mazmur 51 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang ke-13 ya. Oke. Baik. Ayat 9, Mazmur 51. "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir." Jadi di sini Daud meminta supaya Tuhan membersihkan dosanya. Dia tahu berarti dosanya belum lunas dibayar, belum selesai. Dia minta Tuhan bersihkan dia dari dosa-dosanya. Kemudian dia katakan, "Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Ayat 11, "Sembunyikanlah wajah-Mu atau pandangan-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku." Jadi di sini Daud menyadari bahwa dosa-dosanya belum dihapuskan, sehingga dia minta Tuhan menghapuskan dosanya. Cara khusus di mana dia melakukan dosa atas perzinahan yang dilakukannya kepada Batseba. Jadi dia minta supaya Tuhan menghapuskan dosanya. Ya. Kemudian 13 dikatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu." Ya. "Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Nah, itu dia. Jadi hubungannya pengampunan dosa-dosa yang belum tuntas, yang belum selesai, itu juga berkaitan dengan di mana roh Tuhan, roh kudus Tuhan itu bisa pergi. Begitu ya, meninggalkan Daud. Karena dia katakan, "Janganlah ambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Nah, itu yang disadari oleh Daud di sini. Ya. Nah, ini yang sangat penting. Kita berbandingkan, kita lihat nanti sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, bagaimana kita mengerti pengampunan itu. Ya. Kalau Daud tentu saja menyadari bahwa dia belum tuntas diampuni Tuhan.
Karena itulah dia minta supaya Tuhan mengampuni dia berkali-kali. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi, kita kembali dulu ke kitab Keluaran. Bagaimana umat Israel, umat pilihan Tuhan, memahami pengampunan yang dari Tuhan kepada mereka. Seperti apa? Ya, Keluaran pasal 34. Saya ajak kita melihat Keluaran pasal 34. Ayatnya, saya baca ya, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Oke. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ya, panjang sabar, berlimpah kasih Tuhan dan setianya. Ya, itu pengakuan yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ya, jadi kemurahan hati Tuhan, kasihnya mengampuni, belas kasihannya mengampuni ribuan orang atas pelanggaran dan dosa mereka. Ya, itu adalah kasih yang berdasarkan kasih dan setia Tuhan. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Nah, itu yang kita baca di sini, bahwa walaupun Tuhan mengampuni orang pada saat itu, tapi dia juga tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan membalaskan hukuman dari seorang bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, keturunannya sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Begitu ya. Kalau kita lihat ini, apakah sesudah Yesus menyelesaikan segala dosa di Bukit Kalvari, apakah Tuhan masih tetap mengingat-ingat dosa daripada seorang bapa, kemudian menurunkan kepada anaknya, kemudian sampai pada cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat? Ya. Jadi kita lihat cara yang berbeda bagaimana Tuhan memberikan pengampunan itu. Ya, saudara-saudaraku. Nah, kemudian kita lihat di Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15. Kita maju ke kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-15. Ya. Oke. Nah, kita lihat di situ. Pasal 15 ayatnya yang ke-22 saya akan membaca. Di situ ada judul perikopnya dibuat apa? Dosa yang tidak disengaja. Jadi rupanya ada dosa yang tidak disengaja. Kita lihat bagaimana Tuhan mengampuni dosa yang tidak disengaja. Ada juga dosa berarti yang disengaja. Ya, sekarang kita lihat di ayat 22. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada siapa? Pada Musa. Apa firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Ya, hukum Taurat. Dikatakan apabila kamu sengaja atau tidak sengaja melalaikan perintah itu, segala perintah itu, tidak sengaja. 23, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya, dan seterusnya turun-temurun. Jadi bukan hanya 10 hukum Taurat, karena ada lebih dari 613 butir dari perintah-perintah daripada hukum Taurat itu dengan turunannya. Ya, perintah-perintah dan segala pengaturan yang Tuhan berikan, baik dalam kaitan dengan tata ibadah mereka, sosial mereka, dan juga hukum sipil mereka, ya, dan hukum moral mereka untuk bangsa Israel. Turun-temurun. Ayat 24. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat itu mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya
dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Jadi catat di situ Bapak Ibu sekalian, itu semua korban itu adalah kita garis bawahi di situ sebagai korban-korban penghapus dosa. Ya, jadi ada pengampunan dari Tuhan sebelum Yesus mati disalibkan, ada cara Tuhan mengampuni manusia, yaitu dengan korban sebagai penghapus dosa, ya, kambing jantan dan domba dan lain sebagainya. Begitulah cara Tuhan. Dengan kasih setianya dia mengampuni dosa orang pada saat itu, ya. Kemudian di ayat 25 dikatakan, maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel. Catat baik-baik, firman ini ditujukan kepada orang sekelompok manusia yang disebut dengan umat Israel. Nah, ini orang harus memilih saat ini. Kalau dia menganggap bahwa dirinya adalah orang Israel, maka dia harus termasuk di dalam cara pengampunan ini. Ya, tapi apakah memang benar bahwa kita ini adalah umat Israel? Karena Paulus mengatakan kita ini adalah bangsa lain. Kita adalah bangsa yang tidak bersunat. Sedangkan orang Israel adalah bangsa yang bersunat. Ya. Jadi di sini dikatakan ayat 25, maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Itulah korban penghapus dosa. Ada korban darah, ya, hewan yang ditumpahkan, yang dicurahkan pada saat itu. Begitu cara Tuhan mengampuni dosa orang pada saat itu, ya. Dan itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan pada saat itu kepada mereka berdasarkan korban, ya, hewan, darah hewan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama sekarang? Bukankah itu juga adalah merupakan cara Tuhan untuk mengampuni manusia? Ya. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan salah satu teman kita, saudara kita beberapa waktu lalu. Dia bilang, bukankah firman Tuhan itu bersifat universal? Apa maksudnya bersifat universal? Apakah itu artinya setiap perintah di dalam Alkitab itu ditujukan kepada kita untuk kita lakukan? Itu artinya universal? Ada perintah di dalam Alkitab mengatakan, buatlah bahtera bagimu. Apakah itu perintah Tuhan yang universal? Artinya berlaku juga buat kita sekarang ini, kita harus membuat bahtera? Ya. Di sini dikatakan korban-korban persembahan adalah korban penghapus dosa. Apakah kita akan melakukan itu juga? Karena ini perintah Tuhan. Kalau pengertiannya adalah firman Tuhan itu bersifat universal. Apa artinya bersifat universal? Ya. Nah, ini akan kita lihat nanti di mana posisi Tuhan menyatakan firman yang bersifat universal. Ini tidak bersifat universal karena apa? Karena firman ini ditujukan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, bahwa mereka harus mempersembahkan korban-korban bakaran sebagai syarat dosa mereka diampuni. Jadi kita harus melihat bahwa bagaimana cara Tuhan, ya, menyatakan firman-Nya kepada siapa dia nyatakan, dan perintahnya kepada siapa dia berikan perintahnya, dan apa perintahnya, dan bagaimana melakukan perintahnya. Ya. Nah, kita lihat lagi ayat 26. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan. Tidak dikatakan segenap umat manusia akan beroleh pengampunan. Tidak. Segenap umat Israel. Ya. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja, bangsa Israel. Ya, jadi kalau ada bangsa lain yang mendapat kasih karunia Tuhan pengampunan pada saat itu karena mereka terhisap, include dengan Israel. Ya, jadi melalui berkat Israel sampai kepada orang asing. Kalau orang asing itu mengikuti bangsa Israel. Ayatnya yang ke-27 kita lanjut. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina
berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Lagi korban penghapus dosa. Ya, ayat 28. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan, karena telah diadakan pendamaian baginya. Sekarang ayat 30. Ini yang sebaliknya, dosa yang disengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, berbuat dosa maksudnya, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ya, bukan hanya penista agama, tapi penista Tuhan juga orang itu. Ya, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya kalau berbuat dosa yang sengaja. Harus dilenyapkan, bukan diampuni, tidak. Ya, harus dilenyapkan dari bangsa itu kalau ada dari antara mereka yang berbuat dosa yang disengaja. Kalau ini kita pakai sekarang ini, berapa banyak orang umat Kristen yang sengaja berbuat dosa. Kalau kita pakai ini berarti orang-orang itu ya harus dilenyapkan juga kan? Karena itu perintah Tuhan. Kalau memang firman Tuhan itu semuanya bersifat universal. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau, saya katakan tadi, kalau bersifat universal. Tapi yang jelas adalah Tuhan berfirman kepada orang yang berbeda, dengan kelompok yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Sehingga kalau kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengampuni saat ini, itulah sebabnya terjadi kebingungan, kekacauan. Ya, terjadi segala macam tumpang tindih. Sekarang diampuni, besok merasa belum diampuni, dan begitu seterusnya. Karena apa? Karena dicampur aduk. Ya, nah kita mau yang clear, yang mana yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, maka kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang yang sengaja berbuat dosa, harus dilenyapkan ya dari tengah-tengah umat Tuhan. Apa itu yang dilakukan sekarang ini? Apa itu yang terjadi saat ini di tengah-tengah umat Kristen? Beranikah mempraktikkan firman ini? Iya kan? Pasti tidak. Karena apa? Nanti alasannya adalah apa? Ya kita kan harus mengampuni. Nah, pertanyaannya, apa Tuhan tidak mengampuni orang ketika mempraktikkan firman ini, bahwa orang yang sengaja berbuat dosa harus dilenyapkan dari umatnya? Tadi sudah dikatakan, Tuhan itu punya kasih setia, tapi caranya begitu dia menunjukkan kasih setianya. Ya, nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membawa kita lagi untuk melihat Matius pasal 6. Nah, itu kalau kitab perjanjian lama yang kita baca tadi. Sekarang kita masuk ke kitab perjanjian baru. Bagaimana Tuhan mengaruniakan pengampunan dan bagaimana caranya orang mendapatkan pengampunan ketika Yesus mengajar murid-muridnya ketika ia masih hidup di dunia 2000 tahun yang lalu. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Ya. Oke. Ya. Ayatnya yang ke-12 dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Jadi ampuni dulu orang lain, baru kamu mendapatkan pengampunan. Itu pasti nggak mendapatkan pengampunan? Pasti. Karena apa? Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan firman Tuhan sebagai caranya untuk mendapat pengampunan. Pada saat itu, ya, ampuni dulu orang lain yang bersalah, baru kamu dapat pengampunan. Tapi sebaliknya, ayatnya yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kamu harus benar-benar mengampuni orang lain, baru kamu dapat pengampunan. Itu tergantung bagaimana usahamu, tergantung pada perbuatanmu. Ya, baru Bapamu yang di surga mengampunimu. Saudara-saudara, itu yang dikatakan Tuhan bagaimana mendapat pengampunan. Ampuni orang lain, baru kamu dapat pengampunan. Nah, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka kamu juga tidak diampuni oleh Tuhan. Itu tidak salah. Firman ini tidak salah. Ya kan? Hanya pertanyaannya adalah, benarkah kasih karunia Allah sesudah Yesus mati disalibkan
pengampunan, cara mendapat pengampunan itu adalah karena kita mengampuni orang lain, ataukah karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu baru kita mengampuni orang lain? Nah, ini yang perlu diperjelas supaya apa? Supaya pemberitaan firman, pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada umat manusia di dunia ini, jangan membingungkan mereka. Supaya Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya itu benar-benar sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Mari, saya akan membacakan Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Saya baca dari ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ya, Tuhan sudah menyatakan bahkan di Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15, Tuhan sudah menjanjikan ya bahwa keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis, ya, kepala ular naga tua itu. Dan yang kita tahu itu adalah menunjuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan di ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya dosamu dihapuskan. Bahkan sesudah Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dikotbahkan oleh Petrus adalah kepada umat Israel, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobat supaya dosamu dihapuskan. Bukan karena dosamu sudah dihapuskan, tidak. Supaya, itulah kita lihat di sini bahwa cara Tuhan mengampuni umatnya Israel itu adalah hal yang berbeda dengan saat ini cara Tuhan mengampuni berdasarkan kasih karunia-Nya sesudah Israel menolak Mesias. Cara Tuhan mengampuni kita saat ini adalah cara Tuhan yang berbeda dengan ketika Dia menyatakan pengampunan itu kepada umat Israel. Di mana bedanya? Ya, ini kita sejauh ini masih melihat pengampunan itu harus ada pengakuan, pengampunan itu harus ada korban. Bagi siapa? Itu bagi umatnya, umat Israel. Begitulah cara Tuhan mengampuni mereka. Jadi harus ada yang dilakukan. Mereka harus mengaku dosa-dosa mereka, supaya Tuhan mengampuni seperti dikatakan Daud. Jadi itu tidak salah firman Tuhan itu. Tapi siapa yang diminta oleh Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dengan cara itu? Dan kapan? Sekarang. Ya, kita lihat nanti bagaimana cara Tuhan menyatakan pengampunan kepada kita sekarang ini. Kita lihat dari Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3. Roma pasal 3 akan saya bacakan di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Begini firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi sekarang, nah ini sekarang. Jadi lain dulu, lain sekarang. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, ini penting. Apa yang kita baca tadi, ya di kitab Keluaran, firman Tuhan mengatakan kepada umat Israel, semuanya yang kunyatakan kepadamu perintah-perintahku adalah perintah-perintah yang kusampaikan melalui Musa, yaitu hukum Tauratnya Tuhan kepada Musa. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga cara pengampunan yang Tuhan nyatakan kepada mereka adalah sesuatu yang berbeda dengan saat ini. Sesudah Yesus mati di atas kayu salib, tetapi sekarang itulah kondisinya. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau karena
jika dengan hukum Taurat, maka tadi kita sudah lihat betapa resikonya begitu berat sekali. Ya, kalau tidak mengampuni orang, kamu tidak akan diampuni. Nah, sekarang kita lihat sesudah Yesus mati mengampuni segala dosa. Kebenaran yang bagaimana maksudnya ayat 22? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi saat ini suatu rahasia yang besar adalah bahwa ya, kebenaran Allah dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus tanpa hukum Taurat. Saudara tahu kan bahwa hukum Taurat itu menuntut perbuatan-perbuatan dan bahkan menuntut hukuman kutuk bagi orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat itu. Ya. Tetapi sekarang, saudara-saudara, sesudah Yesus mati disalibkan, dia menggenapi seluruh hukum Taurat, maka sekarang kebenaran Allah adalah hanya karena iman. Hanya karena iman. Kenapa bisa hanya karena iman? Karena di ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma, saudara-saudara. Tidak ada korban. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu dipersembahkan lagi untuk mendapatkan pengampunan itu. Kenapa? Karena dikatakan di situ bahwa oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ini yang dimaksud dengan kasih karunia yang menyelamatkan saat ini. Yaitu kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa bagi semua umat manusia dan diberikan dengan cuma-cuma. Tidak ada yang perlu dipersembahkan untuk itu supaya memperoleh pengampunan itu. Hanya karena iman. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan salah memberitakan Injil kepada orang yang mau mendengarkan kita. Karena itu membawa konsekuensi dua hal. Kalau salah berarti kita mengantarkan orang itu masuk neraka. Pemberitaan kita berarti membawa jiwa-jiwa masuk neraka, api neraka yang kekal. Yang kedua, kalau pemberitaan kita adalah benar, Injil yang kita beritakan adalah Injil kasih karunia, maka orang itu pasti selamat masuk surga. Amin. Karena itu dikatakan di pasal 5 kitab Roma ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah beberapa kali diutus ke berbagai daerah menyampaikan Injil. Disitulah saya temui, jangankan orang yang tidak menggunakan Alkitab sebagai dasar keyakinannya, orang yang rajin ke gereja, bahkan orang yang sudah rajin berkhotbah, ya, mereka selalu mengatakan mudah-mudahan diterima di sisinya, mudah-mudahan diselamatkan. Bukan pasti, pengakuan mereka bukanlah kepastian. Karena apa? Karena mereka masih merasa mereka adalah orang berdosa. Ya, saudara-saudara, memang orang berdosa upahnya adalah maut. Tapi bagaimana kita masih tetap orang berdosa padahal Yesus sudah mati membayar semua dosa kita? Apakah kalau saudara punya hutang di bank, kemudian sudah lunas dibayar, apa saudara masih orang berhutang? No. Saudara bukan orang berhutang, tidak berhak kolektor datang menagih saudara. Karena saudara akan mengatakan apa? Sudah lunas, saya dibayar. Tidak ada hakmu untuk menagih lagi. Sama seperti itu saudara-saudara, sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus semua dosa umat manusia dengan korban darahnya. Ya. Itu kebenaran saat ini. Kebenaran yang dinyatakan Allah tanpa hukum Taurat. Saudara-saudara, kalau kebenaran Allah dinyatakan berdasarkan hukum Taurat, tidak semua dosa diampuni. Harus ada pengakuan, harus ada pertobatan, baru mendapat pengampunan. Itu cara Allah yang berbeda dinyatakan kepada umat manusia di zaman yang berbeda dengan cara yang berbeda. Sehingga saudara-saudara, kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, kita lihat lagi. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, Tuhan katakan di sini, ya. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, saudara-saudara. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat.
Itu artinya kalau kamu berada di bawah hukum Taurat, kamu dikuasai oleh dosa. Apa susah kita pahami ini? Ini adalah pemahaman yang sangat mudah. Kalau kamu di bawah hukum Taurat, padahal hukum Taurat sudah selesai dibayar lunas, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, bukan faktanya bahwa kita ini belum dibebaskan dari hukum Taurat, tapi kitalah yang membawa diri kita untuk berada di bawah hukuman itu. Ya. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tidak berada di bawah dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di mana? Di bawah kasih karunia. Amin. Saudara-saudara, ada banyak orang mengatakan juga, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Betul. Tapi apakah kasih karunia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus ketika dia masih ada di bumi secara jasmani, secara fisik? Karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ketika Yesus masih hidup di dalam daging itu di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara, dia tunduk pada hukum Taurat sebagai ekspresi daripada kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri Yesus Kristus, ketaatannya pada hukum Taurat. Dia bersunat pada hari yang ke-8. Dia rajin memelihara hukum Taurat dan dia memelihara hari Sabat, saudara-saudara. Dia melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Tapi Paulus tadi mengatakan apa? Sekarang kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Kita lihat. Dan kapan dilakukan itu? Di pasal 6 ayat 1 kita baca. Ya, pasal 6 ayat 1. Masih kitab Roma ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini pertanyaan yang mirip-mirip sama dengan sekarang ini. Orang bilang, oh, kalau kita sudah menerima segala dosa kita diampuni, dan kalau kita sudah memiliki kepastian masuk surga, wow, bebaslah kita melakukan dosa. Bebaslah kita membunuh, bebaslah kita merampok bank. Ya, rampok bank. Nanti kamu akan ditangkap, akan dipenjara. Apa itu yang kamu inginkan? Tidak ada ajaran Alkitab mengatakan karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita, karena kita sudah diberikan jaminan kepastian masuk surga, lalu Tuhan katakan, ya hiduplah seenaknya. Tidak ada, saudara-saudara. Makanya Paulus katakan di situ, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Itu jawabnya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Mati bagi dosa itu artinya terpisah, tidak ada hubungan lagi dengan dia. Tidak ada hubungan dengan dosa kita. Kita ada hubungan dengan kasih karunia Allah dan hidup yang kekal. Amin. Itu yang harus kita pikirkan. Dan ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Kita sudah dibaptis dalam kematiannya, kematian Yesus. Saudara-saudara. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Baptisan dalam kematian, ingat itu Bapak Ibu Saudara. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bukan hidup dalam hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Amin. Itulah hidup orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Hidup orang-orang kudus. Ya. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Dosa sudah dikuburkan. Manusia lama kita juga sudah dikuburkan. Tubuh Yesus sudah mati. Maka tubuh lama kita, tubuh yang berdosa ini juga sudah mati. Saudara-saudara, ya. Sekarang yang punya akses dan punya arti membangun hubungan, relationship dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Yesus Kristus apa? Hidup yang baru yang kita peroleh dari Roh Kudus ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itu yang punya hubungan relationship dengan Yesus Kristus, dengan Allah saat ini. Bukan hidup yang lama. Ya, kita tidak ada hubungan lagi dengan itu. Saudara-saudara.
Tidak ada hubungan kita lagi dengan daging. Karena Yesus saat ini tidak dikenal sebagai daging lagi. Karena apa? Karena dia udah naik ke surga. Sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai kepala gereja, kepala tubuh Kristus. Itulah yang kita kenal saat ini. Yang kita mengerti saat ini melalui firman-Nya. Puji Tuhan. Sehingga pengampunan itu kita peroleh dengan sempurna. Kolose pasal 2 ayat 13 maksud saya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Saya ajak lagi Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam Kolose pasal Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Ya, saya akan bacakan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus Kristus. Kita dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Ada banyak orang mengatakan, ya, Yesus mati disalibkan, menebus dosa. Tapi dosa yang diampuni adalah dosa warisan. Nggak ada dikatakan begitu. Alkitab tidak katakan itu. Yang dikatakan di sini adalah mengampuni, setelah mengampuni segala pelanggaran kita. Siapa yang melakukan pelanggaran? Ya kita juga. Semuanya sudah dikatakan oleh Yesus Kristus. Sudah selesai dengan dalam satu kata. Ya, selesai. Saudara-saudara. Di atas kayu salib itu. Tetelestai, sudah sempurna. Semuanya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Apa ketentuan hukum yang mendakwa kita, saudara-saudara? Yaitu hukum Taurat. Saudara-saudara, karena hukum Taurat itu menuntut hukuman bagi orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Dan juga Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa melakukan hukum itu seluruhnya, tetapi kalau mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Salah satu, salah semua. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah salah. Dia tidak berdosa. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Dan Dia kudus, melakukan penebusan dengan darahnya yang kudus itu. Sehingga dikatakan, ya, menghapuskan surat hutang kita, hutang dosa kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Ya, penebusan pengampunan dosa kita bukan dilakukan di gereja. Bukan dilakukan di mana? Saudara-saudara, di tempat tertentu. Dan bukan di dalam pengakuan kita Tuhan mengampuni dosa kita, saudara-saudara, tidak. Di dalam Kristus, di dalam darahnya yang sudah tertumpah, itulah Tuhan menyatakan sudah selesai. Bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam perbuatan kita, bukan di dalam perjuangan kita, bukan di dalam ratap tangis kita. Tidak, saudara-saudara. Itulah cara Tuhan memberikan pengampunan saat ini, saudara-saudara. Ya. Dan kita respon itu dengan apa? Dengan percaya, dengan iman. Ya, saudara-saudara. Sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Mundur kita sedikit lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Efesus 4 ayat 32. Saya akan membacakan untuk kita ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Allah lebih dulu mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni sesama. Kalau kita lihat yang tadi, pengampunan cara Allah mengampuni orang Israel adalah ampuni dulu orang lain, baru kamu diampuni. Mengaku dulu dosa-dosamu, baru kamu diampuni. Tetapi kepada kita saat ini, ya sebagai tubuh Kristus, dikatakan apa? Ampuni orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, bukan karena orang lain minta maaf pada kita, baru kita mengampuni mereka. Bukan begitu cara Allah mengampuni kita.
Walaupun kita tidak minta maaf kepada Tuhan, walaupun kita tidak minta ampun kepada Tuhan, Dia sudah mengampuni kita. Saudara-saudara. Maka begitu juga dalam kehidupan praktis kita. Tidak perlu orang lain harus minta maaf pada kita, baru kita mengampuni mereka. Sama seperti Allah mengampuni kita. Saudara-saudara, ya. Orang lain atau minta maaf atau tidak minta maaf kepada kita, kita harus sudah mengampuninya lebih dulu. Amin. Itu yang dimaksud di sini. Jadi tidak seperti orang Israel, ya. Kamu minta maaf dulu baru kuampuni. Tidak begitu, saudara, cara pengampunan saat ini. Tidak. Ya. Cara pengampunan saat ini adalah sebelum orang lain minta maaf kepadamu, kau juga harus mengampuninya, memaafkan dia. Kenapa? Karena begitulah Allah terhadap engkau. Ya kan? Beda, saudara-saudara, dengan apa yang digambarkan tadi di kitab Matius, di kitab Mazmur dan lain sebagainya. Kepada orang Israel, Tuhan sudah menetapkan bahwa mereka harus ada pertobatan, barulah mereka dapat pengampunan dan keselamatan secara sempurna. Lalu bagaimana dengan kita? Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Maaf. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi harus punya Injil keselamatan. Saat ini begitu banyak orang tidak punya Injil keselamatan. Ini bukan penghakiman, saudara-saudara, tapi kenyataannya, faktanya begitu. Dari mana kita tahu mereka tidak punya Injil keselamatan? Ya karena mereka belum mengaku sudah diselamatkan. Tapi kita dikatakan, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita percaya, langsung termeterai dengan Roh Kudus. Tahukah saudara, ketika Petrus, ketika Yohanes, ketika Yakobus, 12 murid Yesus, ya, katakan 11, karena satu orang saat itu adalah seorang pengkhianat, Yudas. 11 murid Yesus itu, saudara-saudara, ketika mereka percaya, apa mereka langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus? Tidak. Dari mana kita tahu? Karena Yesus mengatakan apa? Kamu harus menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Itu beda, saudara-saudara. Tapi saat ini, bagi saudara-saudara dan saya, atas dasar kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, darah anaknya yang menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya adalah langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nggak pakai menunggu seminggu depan baru Roh Kudus turun. Tidak. Langsung kita termeterai, saudara-saudara. Itulah kasih karunia Allah masa kini. Ya, saudara-saudara. Itulah yang kita syukuri. Membuat kita damai sejahtera dan bersukacita senantiasa. Karena ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan bagian kita. Ada jaminan. Ya, jaminan berapa persen? 100%. Saudara-saudara. Jadi kalau dikatakan keselamatan, Anda sudah selamat, sudah. Bagaimana kalau besok-besok Anda berbuat dosa? Hilang keselamatannya? Iya. Itu bukan keselamatan kekal. Itu bukan keselamatan berdasarkan kasih karunia. Keselamatan berdasarkan kasih karunia adalah dijamin dengan meterai Roh Kudus sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sampai kita bertemu dengan Yesus Kristus, Dia datang di awan-awan menjemput kita. Sampai di saat itu dan selama-lamanya, kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Ya, kita akan bersama-sama dengan Roh Kudus, kita diselamatkan kekal adanya. Itulah keselamatan berdasarkan kasih karunia. Ya, saudara. Lalu kita akan lihat ayat terakhir di 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke 2 Korintus pasal 5. Ya. Jadi apakah saat ini Tuhan Allah masih mengingat dosa-dosa daripada manusia, sama seperti yang dikatakan oleh Daud tadi? Tuhan, janganlah ingat dosa-dosaku dan juga dosa-dosa daripada nenek moyangku. Bagaimana kata Tuhan saat ini, saudara-saudara? Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Ya, dari ayat 18 saya baca.
Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia itu lagi. Kenapa? Perhitungannya kemana? Bukankah keadilan Allah adalah menuntut hukuman bagi dosa? Karena hitung-hitungannya sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Itulah hitungannya. Selesai, lunas dibayar. Amin. Saudara-saudara, itu adalah berita Injil kasih karunia Allah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, saudara-saudaraku. Ya, sehingga bagaimana saat ini orang memperoleh pengampunan segala dosa, saudara-saudara, dengan percaya kepada Injil Kristus, kepada Injil keselamatan, bahwa Yesus telah mati sekali untuk menghapus segala dosamu, kudus sekali untuk selama-lamanya, dan lunas dibayar. Setiap orang yang percaya dibenarkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan setiap orang yang percaya menjadi anggota tubuh Kristus, dan kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Allah lagi karena Yesus Kristus sudah menanggung semuanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu orang bertanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan saat ini? Kolose pasal 3, 23 dan 24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu menerima bagianmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita lihat Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari saudara, kita beritakan Injil kasih karunia Allah menjadi jalan keselamatan bagi semua orang di dunia ini. Karena apa? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sudah memahami bagaimana cara Tuhan mengaruniakan pengampunan dosa bagi kami saat ini adalah berdasarkan kasih karunia Allah, kekayaan kasih karunia Allah, di mana melalui penumpahan darah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari, Engkau telah menyatakan sudah selesai. Kami sangat bersyukur ya Bapa, berterima kasih oleh karena inilah damai sejahtera kami. Kami sebagai orang yang percaya kepadamu tidak lagi terus-menerus merasa tertuduh dan merasa berdosa, karena kami sudah dikuduskan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Saat ini kami Tuhan Yesus berterima kasih karena ada kebenaran yang menguatkan kami, memampukan kami, membuat kami terus stabil, memberitakan Injil Kristus tanpa rasa takut dan gentar kepada semua orang. Karena kami tahu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan biar kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus atas kerendahan hati-Mu, dan terima kasih juga atas Roh Kudus yang sudah dimeteraikan untuk memimpin hidup kami melakukan kehendak-Mu yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Surbakti untuk memimpin kita di jalur tanya jawab atau sharing ataupun saling melengkapi, berbagi satu dengan yang lain. Saya persilakan kepada Pastor Surbakti. Terima kasih.